Selamat datang di podcast Braksi. Oke, kali ini teman-teman kita bakalan bahas tentang wawasan kebangsaan. Sebelum kita bahas jauh tentang wawasan kebangsaan, saya mau dengar pendapat atau definisi teman-teman sendiri tentang apa sih sebenarnya itu wawasan kebangsaan. Halo guys, nama saya Pandapotan Malau dari Inspektorat Jabatan Ahli Pertama Auditor. Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah visi atau cara pandang bangsa untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya. Kalau menurut Bu Mutiara, bagaimana? Halo, saya Mutiara. Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah suatu pengetahuan penting bagi warga negara. Jadi melalui wawasan ini, warga negara itu akan memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara. Selanjutnya, bagaimana dengan Kak Iva tentang definisi wawasan kebangsaan ini? Baik, nama saya Iva Jasliva dari Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju. Menurut saya sendiri, wawasan kebangsaan adalah kemampuan kita sebagai warga negara dalam memahami jati diri bangsa kita, memahami dan menghargai segala perbedaan sebagai satu kesatuan, serta memiliki kesadaran diri untuk mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu sendiri. Apakah Widya ingin menambahkan? Ya, terima kasih. Saya Widya Palisungan dari Inspektorat Kabupaten Mamuju. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah kesadaran diri kita sebagai bangsa Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang bersumber dari 4 konsensus, yaitu Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ya, saya kembalikan ke Kak Harman. Oke, teman-teman tadi sudah bahas atau berikan definisi tentang konsep dari wawasan kebangsaan. Kak Widya tadi bilang bahwa wawasan kebangsaan itu sumbernya ada 4 ya. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Saya mau tanya kepada teman-teman semua, seberapa urgensi atau seberapa penting kita sebagai calon pegawai negeri sipil, khususnya di unit kerja inspektorat, untuk memahami dan mengetahui konsep-konsep dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Jadi seseorang ASN itu harus memiliki wawasan kebangsaan karena seorang ASN itu menjadi teladan bagi masyarakat. Dan seorang ASN itu harus mampu menjadi contoh karena identitas negara melekat pada diri seorang ASN. Selanjutnya bisa ditambahkan untuk teman-teman yang lain? Ya, mengapa wawasan kebangsaan penting bagi CASN khususnya di lingkup inspektorat? Karena contohnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, tentunya kita harus melaksanakan sesuai dengan aturan, dan itu pastinya bersumber dari undang-undang. Dan selanjutnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, tentunya kita juga harus bersumber dari Pancasila. Misalnya keadilan, kita harus memberikan pelayanan secara merata kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun rasnya atau lain-lain. Baik, saya menambahi banyak nih. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu perlu ditetapkan sebagai suatu visi atau satu-satunya visi untuk berbangsa dan bernegara, adalah karena kita ini berasal dari background yang berbeda, dengan cara pola pikir yang berbeda, cara kerja yang berbeda. Jadi perlu ditetapkan suatu kesepakatan cara untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Begitu saja kalau dari saya sih.
Terima kasih. Bahasan terakhir untuk teman-teman semua, mungkin bisa berikan harapan-harapan ke depannya. Karena kita banyak membahas tentang wawasan kebangsaan tadi, ke depannya juga ini kita sebagai ASN mungkin bakalan bekerja lebih lama. Karena kita juga berasal dari background yang berbeda dan kita bakalan berada lama di unit kerja inspektorat. Apalagi seperti yang kita tahu, kita sudah melakukan penandatanganan 10 tahun untuk tidak berpindah dari Kabupaten Mamuju. Nah, bagaimana harapannya teman-teman terkait cara kerja kita ke depannya atau seperti apa? Ada mungkin yang ingin ditambahkan? Baik, harapan saya ke depannya semoga kita bisa menjadi ASN yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat dan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan berdasarkan dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu sendiri. Harapan saya ke depan sebagai seorang ASN adalah bekerja dengan sesuai aturan yang berlaku, tapi tetap menghormati perbedaan-perbedaan yang ada, karena kita ini bangsa yang beragam, serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati, tanpa membeda-bedakan, dan tetap memiliki atau menanamkan wawasan kebangsaan serta cinta tanah air kepada negara kita Indonesia. Ya, dari perbincangan tadi harapan saya ya tentunya kita bisa mengimplementasikan wawasan kebangsaan itu sendiri agar fungsi ASN itu bisa tercapai sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat bangsa. Ya, itu dari saya. Harapan saya semoga tim kita solid, walaupun berbeda-beda, kita tetap solid dalam kebinekaan. Salam Horas dari Putra Sumatera Utara. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk podcast tentang wawasan kebangsaan kali ini. Semoga dengan adanya podcast ini kita lebih paham arti dari wawasan kebangsaan dan mampu mengimplementasikannya, terutama di unit kerja kita yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju. Oke, sampai jumpa di podcast beraksi berikutnya.